Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hayati. Saya adalah guru ekonomi di MAN 1 Lampung Utara. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 239029495035 di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada hari ini, hari Kamis 30 November 2023, saya akan melakukan unjuk kinerja dengan membawa dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah surat bebas studi atau SKBS, dan persyaratan kedua adalah surat pendaftaran ujian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses. Allahu Akbar. Ya, baik anak-anakku sekalian, sepertinya hari ini padat ya jadwalnya ya. Tetap semangat. Punya yang bahagia ya, agar kita belajar dengan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas siapkan dulu kelasnya untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kelasnya ya. Mau ngecek dulu kehadirannya. Nanti kalau Ibu panggil, jawab dengan hadir atau hadiroh. Siap? Siap. Abdul Halim. Oke. 10-3. Adel. Hadiroh. Anissa Cahyani. Oke. Aulia Maharani. Hadiroh. Binsa. Hadir, Bu. Oke. Dewan Januar. Hadir, Bu. Hadir. Debi. Desi Nuraziza. Oke. Devanda. Diajeng. Dia. Oke. Fahri Atta. Farid. Sakit ya? Oh, izin. Pinky. Indra Aulia. Lilis Aulia. M. Dafa. Hadir, Bu. Oke. M. Hasni. Hadir, Bu. M. Fahri. Hadir, Bu. Oke. M. Iqbal. Hadir, Bu. Moza Sesa. Hadir. Muhammad Irfan. Hadir, Bu. Muhammad Brilian. Hadir, Bu. Muhammad Fauzi Akbar. Hadir, Bu. Nurul Askia. Lasti Maisaro. Sinta Punatasari. Salwa. Oke, Salwa hadir. Sofia. Tiara Ramadhani. Oke. Ayu. Yang begini. Oke, alhamdulillah. Berarti yang tidak masuk 3 ya, Nak ya? Sakit semua. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Ibu mau cek dulu kelasnya ini yang ada sampah-sampahnya, tolong dibersihkan, dirapikan dulu kelasnya ya. Nah, kita semua.
ulang pelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin kita belajar apa ya, Nak? Kemarin kita belajar tentang diagram circular flow. Nah, dari diagram circular flow itu siapa ya yang bisa memberi ulasan kembali apa sih diagram circular flow itu? Saya Bu. Oke, pasti silakan. Diagram circular flow adalah diagram linear yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi. Oke, sip. Tepuk tangan buat kalian. Benar sekali. Jadi diagram circular flow itu diagram yang menggambarkan interaksi antar pelaku ekonomi. Berarti kalau gitu Ibu mau bahas dulu sih pelaku ekonomi itu siapa saja ya? Ada siapa saja ya pelaku ekonomi itu? Ada produsen, kemudian ada konsumen, ya, Pemerintah. ya. Distributornya sebagai siapa? Pemerintah, dan kemudian ada masyarakat luar ya. Jadi itu pelaku ekonomi yang terdapat dalam kegiatan ekonomi. Nah, berarti kalau kalian memahami ada pelaku ekonomi, ada yang namanya produsen dan ada juga yang namanya konsumen. Berarti antara produsen dan konsumen ini ada interaksi tidak? Nah, Ada. interaksinya berupa apa sih interaksinya? Interaksinya berupa jual beli. Pintar sekali. Nah, jual beli, kegiatan jual beli itu berarti kan ada kegiatan yang menjual dan ada yang kegiatan yang membeli. Itu tanya dulu, berarti yang menjual itu siapa? Kita sangat dekat ya di kehidupan kita sehari-hari ya. Yang membeli siapa, Nak? Nah, berarti produsen itu menjual barang, yang membeli adalah konsumen. Produsen jual barang itu karena ada apa? Ada kebutuhan ya. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh konsumen. Ada barang yang diminta oleh konsumen. Karena adanya barang yang diminta itu, makanya adalah yang namanya permintaan. Begitu juga produsen. Produsen itu apa Nak? Menjual barang, menawarkan barang. Nah, berarti ada juga yang namanya penawaran. Berarti kalian tahu kita sedang belajar apa pada hari ini? Belajar permintaan dan penawaran, karena nanti ketika kalian sudah paham apa itu permintaan dan penawaran, akan terjadi keseimbangan pasar ya, terjadi antara penjual dan pembeli, permintaan dan penawaran. Nah, oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran biar kalian lebih semangat lagi untuk 10.3 ya. Oke, 10.3 kita beri slogan yang keras ya biar kalian tambah semangat. 10.3 Pintar, cerdas, luar biasa. Oke, tepuk tangan semua buat kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa dengan menggunakan pendekatan saintifik ya, dengan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian dengan menggunakan problem based learning, nanti akan Ibu berikan suatu tayangan poster ya. Nanti kalian mengkaji masalah untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengetahui konsep keseimbangan pasar dan mampu mempresentasikan kurva permintaan dan penawaran, mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis hukum permintaan dan penawaran serta cara mengatasinya dengan mengembangkan sikap disiplin, bertanggung jawab, menghargai kerjasama dalam kelompok secara kritis. Nah, selain itu peserta didik juga mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari seperti nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis berbagai fenomena ekonomi pada kehidupan sehari-hari, dan menyimpulkan berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena kalau ekonomi ini dekat dengan kita ya Nak ya. Nah, kamu mau pergi ke sekolah pakai ongkos itu pakai ilmu ekonomi. Kamu mau jajan ke kantin kamu pakai ilmu ekonomi. Nah, sehingga akhirnya kalian diharapkan peserta didik ini mampu menganalisis satu apa? Kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan selanjutnya mampu mempresentasikan
ini tetap semangat ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian diskusikan bersama kelompoknya ya tentang tayangan yang akan Ibu sampaikan melalui slide, melalui infokus. Kalian cari permasalahannya itu apa ya. Nanti tugasnya akan Ibu beri melalui tayangan slide dan kalian akan diskusikan bersama. Kita tepuk tangan yang meriah untuk kita. Baiklah anak-anak sekalian, perhatikan semua tayangan di slide. Berikut Ibu tampilkan adalah permintaan dan penawaran. Ya, tadi sudah tahu permintaan itu apa? Permintaan itu asal kata dari minta ya. Nah, permintaan itu biasanya dilihat dari kacamata siapa? Kacamata konsumen. Penawaran asal kata dari menawarkan, lihat dari kacamata siapa? Produsen. Oke, lanjutkan. Nah, perhatikan, coba lihat tayangan poster ini. Semuanya coba lihat tayangan poster ini. Ini tentang apa ya, Nak ya? Tentang jual beli. Ya, tentang jual beli ya. Tentang jual beli ya, tentang jual beli. Di sini ada produsen dan ada konsumen. Ada azan, kita tunggu azan dulu ya, terakhir ya, Nak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Nak ya, azan sudah selesai. Baiklah, Nak, kita lanjutkan lagi. Berikut gambar apa, Nak? Ya, gambar kegiatan jual beli. Seperti tadi apa Ibu sudah sampaikan bahwa dalam kegiatan jual beli itu ada yang namanya produsen dan ada yang namanya konsumen. Oke, berikut kita lihat lagi. Nah, ada yang tahu tidak kira-kira ini berupa apa? Ya, berupa permintaan ini ya, udah sekali anak-anak. Berupa permintaan ini diidentifikasi dengan apa, Nak? Adanya demand atau ya permintaan itu jelas tulisannya dia atau demand permintaan. Ada yang tahu tidak bagaimana arah berupa permintaan? Dari atas ke kanan bawah. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mau mengetahui berupa permintaan itu, kamu bisa lihat dengan tangan kanan kamu ya. Lihat di tangan kanan kamu. Tangan kanan kamu kalau kita minta itu tangan kanan ya. Jadi berupa permintaan itu akan selalu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, bisa kita lihat tuh kiri atas ke kanan bawah. Nah, selanjutnya ini berupa apa, Nak? Berupa penawaran atau berupa sepule ya. Nah, kalau kamu mau tahu berupa penawaran, kamu lihat dengan tangan kiri kamu ya. Tangan kiri kamu. Jadi kalau berupa penawaran itu bergerak dari kiri ke bawah ke kanan atas. Itu bentuk berupa permintaan dan berupa penawaran. Nah, sekarang ini mau tanya sama kalian ini. Berarti kalau seperti itu, permintaan itu apa ya, Nak? Kamu minta itu apa sih, Nak? Permintaan? Iya. Nanti kalian mengeksplor bersama kawannya, berdiskusi bersama ketiga. Oke, anak-anak sekalian ya, tadi sudah Ibu jelaskan mengenai permintaan dan penawaran ya, menjelaskan berupa permintaan dan penawaran. Sekarang Ibu akan bagi berdasarkan kelompok ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan orientasi masalah. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke, sekarang Ibu bagi dulu kelompok satu. Mana kelompok satu? Kelompok 2, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke. Nah, sebelum kita mulai, coba sih biar bersemangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sekarang Ibu minta per kelompok kalian diskusikan ya. Bersama kelompoknya akan Ibu bagikan LKPD ya. Kalian bekerja berdasarkan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya, diisi, didiskusikan bersama temannya. Ini LKPD kelompok 2. Ini LKPD kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4 ya. LKPD-nya diisi, dibahas ya. Di dalam LKPD sudah Ibu sajikan kurva ya, kurva. Tugas kalian
bagaimana alur kurvanya ya. Kemudian apa aja yang dimaksud dengan permintaannya, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaannya. Dan ada kurva penawaran ya, apa saja, bagaimana bentuk kurva penawaran, bagaimana hukum penawaran, dan bagaimana alurnya ya. Oke. Jadi mau buat presentasinya nanti kayak mana? Mau buat kurva permintaan atau kurva penawaran? Dua-duanya. Jumlah yang diminta makin dikit. Jadi 8.000 merendah, yang diminta makin banyak. Kalau penawaran harganya makin besar, jumlah yang ditawarkan makin besar. Tuh. Ini 8, 8, 6, 6. Sedangkan ini 2, harganya kecil, terus jumlah yang diminta itu banyak sampai 10. Sedangkan harganya 10, yang diminta cuma 2. Harga dan jumlah komoditas yang ingin dapat diberi. Kurva permintaan sendiri ini grafik yang menggambarkan menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat diberi konsumen. Artinya, kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kombinatif dan sering kali digabung dengan kurva penawaran. Ini kawan-kawan, ini grafiknya. Seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Iya, dari kiri atas ke bawah. Kalau di sini ada kurva penawaran. Kalau kurva penawaran sendiri dari kanan atas, Dari kiri bawah. ya, kiri bawah ke kanan atas. Gitu. Oke, dilanjutkan ya membahasnya. Oh, kayaknya enggak juga modelnya. Nah, kalau ini kan ditawarkan atau desain, berarti dia penawaran. Dilanjutkan. Dibagikan LKPD-nya ya, didiskusikan bersama kelompoknya ya. Bisa kita lihat nih LKPD-nya, tulis nama kelompoknya. Kemudian ada grafiknya ya. Ya, kalian bahas bersama kelompoknya. Setelah 10 menit kita maju ya. Kira-kira sudah selesai kelompok 1? Sudah, oke. Kelompok 2 sudah siap? Oke. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 4 sudah siap? Sudah. Oke, siap. Kalau misalkan sudah siap, Ibu minta kalian untuk melakukan tahapan penyajian ya, penyajian hasil karya. Nah, nanti kalian bisa maju dan dari kelompoknya mempresentasikan portfolionya, kemudian kelompok lain menanggapi ya, memberikan pertanyaan. Nanti kelompok lain, kelompok yang pertama yang maju itu nanti membahas, memberikan jawabannya. Are you ready? Ready. Oke, siap. Kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Oke, kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kurva permintaan dan kurva penawaran yang kita hormati sebagai moderator dan teman-teman saya. Baiklah, materinya akan dibacakan oleh Ibu Sri. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan menampilkan suatu grafik yang menggambarkan sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Fungsi kurva permintaan: melihat faktor naik turun harga barang, menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang, menggambarkan hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Kurva permintaan: kurva permintaan sebuah hukum permintaan akan suatu barang akan meningkat ketika harganya turun. Maka dari itu, kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan. Kurva permintaan sangat berfungsi bagi pembisnis. Seorang pembisnis memerlukan kurva permintaan untuk memantau pertumbuhan dan minat orang lain terhadap produk yang ia tawarkan. Apa itu penawaran? Teori yang membahas hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah yang ditawarkan. Fungsi kurva penawaran: membandingkan
kata sih bisa dibilang dengan kurva permintaan. Terima kasih. Terima kasih. Kamu dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok satu, bagaimana pengaruh kurva permintaan jika selera konsumen agak Kelompok lain sudah saya bertanya, silakan bagi kelompok saya yang ingin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok satu ingin menjawab pertanyaan kelompok tiga. Apa yang dimaksud kurva permintaan, yaitu grafik yang menggambarkan sifat dan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli atau konsumen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok satu ingin menjawab pertanyaan kelompok dua. Bagaimana pengaruh kurva permintaan jika selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi? Maka akan diikuti dengan permintaan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi kurva permintaan dan kurva penawaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salman Andika Wijaya akan ditemani oleh dua rekan saya bernama. Nama saya Muhammad Dafa Al-Khairi. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah kondisi yang ingin dan dapat kita beli oleh konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium Price. Titik equilibrium price. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut. Karena penawaran mempunyai kemiringan positif, artinya garis kurva ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Fungsi kurva permintaan dan penawaran. Fungsi dari pembuatan kurva permintaan adalah untuk melihat perbandingan antara harga dengan jumlah kuantitas suatu produk yang diproduksi. Sedangkan fungsi kurva penawaran untuk membandingkan harga beserta jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, jika harga sebuah barang meningkat, hal itu akan selaras dengan penawaran yang diberikan. Contoh kurva permintaan seperti yang itu, Yaitu dari kiri atas ke garis bawah. sedangkan Fungsi permintaan atau demand differential yaitu QD Quantity demand. jumlah barang yang diminta, H harga barang yang bersangkutan, HS harga barang substitusi, HK harga barang komplementer, Y pendapatan konsumen, T selera tes GSM faktor ini dihilangkan karena sulit untuk mengukurnya secara kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva antara lain yaitu A. Pendapatan, B. Harga barang-barang yang terkait, C. Selera, D. Ekspektasi, E. Jumlah pembeli. Contoh kurva penawaran yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Sedangkan fungsi penawaran yaitu QS jumlah barang yang ditawarkan, H1 harga barang yang ditawarkan, H2 harga barang lain, B budget atau anggaran, D teknologi. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran yaitu harga input atau bahan baku, teknologi, perkiraan dan jumlah penjual. Cukup. Materi kami masih itu aja, jadi kami membuka sesi pertanyaan untuk semua kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana sifat kurva penawaran sebuah Terima kasih
dan 2. Ada? Pertanyaan yang akan dijawab oleh teman dari kelompok saya sebelah sana. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana sifat kurva penawaran suatu barang? Jawabannya adalah sifat atau ciri kurva penawaran antara lain bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, memiliki slope atau kemiringan positif karena harga berbanding positif dengan jumlah penawaran. Semakin bergeser ke kanan, maka penawaran akan semakin naik, atau sebaliknya, semakin bergeser ke kiri, maka jumlah penawaran akan turun. Baik, terima kasih. Cukup ya untuk kelompok 4. Oke. Segitulah. Baiklah anak-anak sekalian, kalian telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini setelah mengorientasi masalah, merumuskan masalah ya, kemudian sudah menganalisis data, kemudian sekarang coba ibu mau siapa yang bisa menyimpulkannya, mengevaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan Salwa. Intinya permintaan itu adalah barang yang diminta oleh masyarakat untuk dibeli, sedangkan penawaran adalah barang yang dijual oleh para penjual di pasar. Oke, kita beri tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalian sekarang setelah kita berhasil menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, ibu kirimkan asesmen ke grup ya menggunakan Google Form ya. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit ya. 10 menit kalian kerjakan. Oke, sekarang bisa dilihat di grupnya. Ya, kerjakan asesmennya selama 10 menit ya. Itu ada 5 soal, silakan kerjakan. Mudah ya soalnya ya. Ini memperhatikan tentang presentasi kita. Insya Allah soalnya mudah. Sudah masuk. Ya. Udah ya. Oke, anak-anak 10 menit sudah berlalu. Sudah dikirim semua? Sudah. Ya, kalau nanti misalkan ada yang belum dikirim, ibu tunggu sampai sore ya. Kalian kerjakan. Dan setelah kita mengerjakan asesmen, sudah mengetahui semua tentang permasalahan keseimbangan pasar, di mana hari ini kita membahas tentang permintaan dan penawaran. Insya Allah minggu depan kita kembali akan belajar tentang apa nak? Tentang elastisitas harga. Oke ya, sampai di sini pertemuan kita ya. Jangan malas belajar, jaga kesehatan ya, tetap semangat belajarnya. Oke, ketua kelas disiapkan. Semua siap.